Assalamualaikum Sobat Kimia. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai titrasi asam basa. Apa yang dimaksud dengan titrasi asam basa? Yaitu cara analisis kuantitatif untuk mengetahui konsentrasi atau kadar larutan asam atau larutan basa dengan menggunakan larutan baku yang sudah diketahui konsentrasinya. Nah, pada proses titrasi ini nanti akan ketemu suatu titik yang disebut dengan titik ekuivalen, di mana mol H plus akan sama dengan mol OH min, ya. Mol H plus ini dapat diperoleh dari molaritas asam dikalikan dengan volume asam dan dikalikan dengan N asam. N asam ini adalah valensi asam. Nah, valensi asam berarti adalah jumlah ion H plus, ya. Kita ambil contoh, misalkan saya punya H2SO4 berarti memiliki valensi sebanyak 2. Jika H3PO4 berarti valensinya adalah 3. Nah, dilihat dari jumlah H-nya ini, ya. Kemudian kalau mol OH min dapat diperoleh dari molaritas basa dikalikan volume basa dan dikalikan dengan valensi basa. Ya. Valensi di sini adalah jumlah dari ion OH min yang dimiliki oleh basa tersebut. Misalkan saya punya NaOH, OH-nya ada 1, berarti di sini valensi 1. Misalkan saya punya CaOH2, maka di sini valensinya adalah valensi 2. Nah, teknis pelaksanaan titrasi seperti gambar yang ada di sini, tersusunlah suatu rangkaian alat, ya. Pada gambar ini alat yang sebelah sini adalah batang statif, ya, yang berfungsi untuk menyangga alat untuk menitrasi yang disebut dengan buret, ya. Pada batang statif dipasang penjepit atau yang dikenal dengan klem, ya. Nah, kemudian alat utama yang digunakan adalah buret. Buret adalah suatu gelas kaca, ya, dalam bentuk pipa panjang, di mana ada ukuran-ukuran volume yang menunjukkan volume dari larutan yang digunakan untuk menitrasi. Nah, larutan yang akan dititrasi diletakkan di labu Erlenmeyer, ya. Pada labu Erlenmeyer di sini nanti larutannya ditambah dengan indikator, ya. Nah, proses titrasi sendiri dilakukan dengan cara membuka kran dari buret sehingga larutan penitrasi yang ada di buret ini akan masuk dan bereaksi dengan larutan yang dititrasi, ya, sehingga tercapailah suatu kondisi indikator akan berubah warna. Indikatornya adalah indikator asam basa. Nah, ketika indikator tepat berubah warna, maka titrasi dihentikan. Di sini dikenal dengan titik akhir titrasi. Nah, indikator yang digunakan bisa berbagai macam. Beberapa contoh yang paling banyak digunakan pada titrasi asam basa yaitu indikator PP, ya, phenolphthalein yang berkisar rentangan pH kerjanya 8,3 sampai 10, di mana akan ditunjukkan dari perubahan warna larutan dari tidak berwarna menjadi merah muda, ya. Kemudian bisa juga menggunakan BTB, ya, bromtimol biru,
yang berkisar pada rentangan pH 6,0 sampai 7,6. Wilayah kerjanya ditunjukkan oleh perubahan warna rentangan dari kuning sampai biru, atau bisa juga menggunakan metil merah ya, yang memiliki kisaran pH saat dia optimal bekerja pada 4,2 sampai 6,2, di mana terjadi perubahan warna merah menjadi kuning pada rentang pH tersebut. Nah, pada saat titik akhir titrasi diharapkan titik akhir titrasi tersebut adalah merupakan titik ekivalen ya. Jika titik akhir titrasi tidak sama dengan titik ekivalen, berarti telah terjadi kesalahan titrasi. Nah, pada saat titik akhir titrasi ini kita amati berapa volume yang digunakan untuk menitrasi larutan. Cara melihatnya kita gambar supaya lebih jelas di sini ya. Nah, dari skala-skala volume yang ditunjukkan, maka yang kita amati adalah dari posisi meniskus cekungnya ini ya. Jadi dari posisi larutan yang berada di dalam, posisinya tidak akan datar tetapi berbentuk meniskus cekung seperti ini. Kita melihat dengan posisi tegak lurus dari samping ya, sejajar dengan meniskus cekung namanya ini. Kesalahan jika kita melihat dari posisi di bawah sini ya, ini satu kesalahan, atau dari atas juga merupakan satu kesalahan juga. Nah, harus tepat di sini. Kalian tentunya masih ingat kenapa permukaannya berbentuk cekung seperti ini ya. Ini bisa kalian pelajari kembali di gaya antar molekul, yang disebabkan karena adhesi yang lebih kuat antara H2O dengan silika SiO2 ya, pada penyusun buret itu lebih kuat daripada ikatan hidrogen antara dia H2O tersebut dengan sesamanya. Ketika adhesi lebih kuat daripada kohesi, maka yang terjadi permukaannya adalah cekung. Selanjutnya kita akan mempelajari berbagai jenis titrasi asam dan basa. Yang pertama, kita akan mempelajari titrasi asam kuat dengan basa kuat. Titrasi asam kuat di sini artinya asam ditempatkan di Erlenmeyer ya, yang dititrasi, penitrasinya adalah basa kuat. Ini yang ditempatkan di buretnya. Nah, contoh asam kuat yang digunakan misalkan kita ambil contoh HCl dititrasi dengan NaOH. Nah, bagaimana perubahan pH yang terjadi pada setiap posisi penambahan NaOH? Sobat kimia bisa dilihat pada tabel yang tersedia di sini. Pada saat keadaan sebelum titrasi ya, ini adalah titik awal titrasi di sini, berarti masih belum ditambahkan NaOH, jadi hanya ada H plus saja atau hanya ada asam saja di situ. Asamnya adalah asam kuat, maka rumus H plusnya diperoleh dengan molaritas asam dikalikan dengan valensi asam. pH nya seperti biasa dihitung dengan min log dari H+. Kemudian pada situasi dan kondisi sebelum titik ekivalen ya, di area sekitar sini, pada posisi ini ya, jumlah mol H+ akan lebih banyak daripada OH-. Nah, sehingga perhitungan pH nya menggunakan pH sisa asam. Jika kalian masih bingung kenapa bisa begini, caranya gampang saja. Kita hitung dulu mol H+ ya. Mol H+ bisa diketahui dari molaritas asam dikalikan volume
dikalikan dengan valensi dari asam. Kemudian mol OH- dapat diketahui dari molaritas kali volume kali valensi basa. Nah, pada posisi ini nanti akan dilihat berapa mol H+ dan mol OH- kemudian kita bandingkan. Pada posisi ini mol H+ akan lebih besar daripada mol OH-, sehingga yang tersisa adalah H+. Jadi sisa H+ ya diketahui dari mol H+ dikurangi dengan mol H+ dikurangi dengan mol OH-. Nah, mol H+ sisa, maka kita bisa menghitung konsentrasi dari H+ tersebut dari mol sisa H+ dibagi dengan volume total. Kenapa pakai volume total ya? Karena kedua larutan sudah tercampur. Jadi dalam Erlenmeyer ini tidak hanya HCl saja, tapi sudah tercampur dengan NaOH. Tuh, nah rumus ini jika dijabarkan lebih panjang maka akan sama dengan rumus yang tertera di sini. Tuh, terserah kalian bisa pakai rumus perhitungan yang sebelah kanan atau pakai yang ada dalam tabel, hasilnya akan sama. Kemudian pada titik ekivalen ya, karena titrasi asam kuat dengan basa kuat ya, maka titik ekivalen akan berada pada pH 7, artinya netral ya. Nah, setelah titik ekivalen ya berada di sini, maka jumlah OH- akan lebih banyak daripada H+. Akhirnya apa? Di sini sifat larutan akan bersifat basa. Untuk mengetahui perhitungannya, maka kalian bisa menghitung seperti sebelum titik ekivalen tadi. Kalau tadi adalah sisa H+, maka di sini adalah sisa OH- ya. Karena mol H+ lebih kecil dari mol OH- di sini ya. Ini wilayahnya sini. Maka yang terhitung di sini adalah sisa dari OH-. Nah, ketika sisa OH- sudah ditemukan ya dari mol OH- dikurangi dengan mol H+, maka kalian bisa menghitung OH-. Mol sisa OH- dibagi dengan volume total yang tampilkan di rumus di sini. Oke, untuk selanjutnya kita akan mempelajari kebalikan dari yang pertama tadi. Sekarang basa kuat yang dititrasi dengan asam kuat. Nah, kalau tadi titik awal titrasi dari bawah, maka sekarang titik awal titrasinya dari atas. Karena ketika belum ditambahkan dengan asam, maka larutan tersebut murni bersifat basa, yang ada hanya OH- saja. Karena basanya kuat, maka dihitung dengan rumus OH- molaritas basa dikalikan dengan valensi basa. Kemudian ketika asam kuatnya sudah mulai ditambahkan ya, di sini sedikit ditambahkan, pada posisi ini masih didominasi oleh sifat basa karena OH-nya lebih banyak daripada H+, sehingga pH larutan dihitung berdasarkan konsentrasi OH- yang diperoleh dari sisa basa. Pada saat titik ekivalen, karena sama-sama kuat, maka pH-nya adalah 7, netral ya. Di sini posisinya adalah netral. Dan yang terakhir setelah titik ekivalen, pada posisi di sini
jumlah dari H+ akan lebih banyak daripada OH-, sehingga perhitungan di sini menggunakan pH sisa asam, di mana H+-nya diperoleh dari selisih dari mol H+ dikurangi dengan mol OH-. Jenis titrasi yang ketiga yaitu titrasi asam lemah dengan basa kuat. Asam lemah di sini misalkan kita gunakan CH3COOH gitu ya, asam asetat, kemudian basa kuatnya kita gunakan NaOH. Nah, bagaimana perubahan pH yang terjadi selama proses titrasi? Kita lihat di tabel di sini. Sebelum titrasi ya, di awal titrasi berarti masih belum ada OH-, hanya ada H+ saja, dapat dihitung dengan rumus asam lemah ya. H+-nya akar Ka dikalikan dengan M, atau H+ juga bisa diperoleh dari alfa dikalikan dengan M. Nah, titik awal ini posisinya pH-nya sedikit ya, naik ke atas, tidak berada pada pH yang rendah karena asamnya adalah asam yang lemah. Kemudian sebelum titik ekivalen ya, pada area sini masih didominasi oleh asam, tetapi asamnya asam lemah. Nah, kalian ingat kan bagaimana reaksi antara asam lemah dengan basa kuat, di mana asam lemahnya berlebih. Pada posisi ini yang terjadi nanti larutan akan bersifat buffer ya, buffernya bersifat buffer asam. Kita uraikan di sini untuk mereview buffer asam ya. Jadi misalkan tadi CH3COOH bereaksi dengan NaOH ya, akan menjadi CH3COONA dan H2O. Nah, ketika CH3COOH berlebih, maka pada perhitungan mula-mula reaksi dan sisa, maka NaOH-nya di sini akan habis. Kemudian ada sisa CH3COOH dan terbentuk CH3COONA. Nah, pada posisi ini ada paduan antara asam lemah dengan basa konjugasinya ya. Nah, ketika CH3COONA ini di ionisasi maka terbentuk CH3COO- dan Na+. Nah, ini merupakan basa konjugasi dari asam CH3COOH. Jadi sifat larutannya adalah buffer. Dimasukkan rumusnya Ka mol asam ya, mol asam di sini adalah asam lemah yang digunakan tadi. Berarti di sini sama dengan Ka dikalikan dengan molnya CH3COOH bagi dengan mol CH3COO-. Nah, begini cara perhitungannya ya. Nah, ini untuk buffer ya, buffer asam. Kemudian pada saat titik ekivalennya pH-nya berada di atas 7 ya. Kenapa? Karena ketika H+ dan OH- perbandingan molnya sama, di sini terjadi proses hidrolisis garam yang sifatnya basa. Kita review kembali pada titik ekivalen ini ya, hidrolisisnya, hidrolisis garamnya kita review kembali. Kita reaksikan CH3COOH bereaksi dengan NaOH
maka akan menjadi CH3 COONA dan H2O. Nah, ketika kita hitung dengan mula-mula reaksi dan sisa, maka di sini semuanya akan habis yang bereaksi dan terbentuk CH3 COONA serta air. CH3 COONA dalam larutan akan terionisasi menjadi CH3 COO- dan Na+. Na berasal dari basa kuat, maka dia tidak mengalami hidrolisis ya. Dia tidak mengalami hidrolisis, sedangkan CH3 COO- dia akan terhidrolisis bereaksi dengan air, akan membentuk CH3 COOH dan OH-. Nah, inilah kenapa sifat larutan nanti akan bersifat basa, karena ada keberadaan OH-, sehingga menghitung pH-nya berdasarkan konsentrasi OH-, diketahui bahwa pada hidrolisis garam yang sifatnya basa, OH- diperoleh dari akar Kw per Ka dikalikan dengan konsentrasi dari basa konjugasi. Basa konjugasinya tadi adalah CH3 COO-. Nah, atau ion yang diperoleh dari asam lemahnya tadi yang membentuk garam CH3 COONA tadi. Nah, yang terakhir setelah titik ekivalen ya, setelah titik ekivalen di sini, maka jumlah OH- akan lebih banyak daripada H+, sehingga perhitungan di sini menggunakan pH sisa basa seperti yang sudah kita bahas di depan tadi. Kemudian yang keempat, jenis titrasinya adalah titrasi basa lemah dengan asam kuat. Misalkan basa lemah yang kita gunakan di sini H3 ya, amonia. Kemudian asam kuat yang kita gunakan adalah HCl. Nah, maka sebelum titrasi yang ada dalam larutan adalah OH- saja ya. OH- dapat dihitung dengan rumus basa lemah. OH- akal Kb dikalikan dengan M, atau OH- juga bisa dihitung dengan alfa dikalikan dengan M. pH-nya nanti di atas 7. Kemudian sebelum titik ekivalen ya, di area sini, maka basa lemahnya lebih mendominasi dibandingkan dengan asam kuat, sehingga yang terbentuk adalah buffer basa. Kita jelaskan kembali bagaimana proses terbentuknya buffer basa di sini ya. NH3 akan bereaksi dengan HCl ya. Di sini kita akan mempelajari buffer basa ya. NH3 akan bereaksi dengan HCl menjadi NH4Cl. Nah, karena NH3-nya berlebih, maka pada perhitungan mula-mula reaksi dan sisa, HCl di sini menjadi bereaksi pembatas, maka dia habis bereaksi. Kemudian di sini ada sisa NH3 serta terbentuk NH4Cl. Nah, NH4Cl dalam larutan dia akan terurai menjadi NH4+ dan Cl-. Ada sisa basa ya. Ada sisa basa. Kemudian di sini ada NH4+ yang merupakan asam konjugasi dari NH3. Maka karena ada keberadaan dua spesies ini, larutan bersifat buffer basa. Nah,
untuk dimasukkan dalam rumusnya di sini OH- ya. Karena yang dominan basa, maka OH- sama dengan Kb dikalikan dengan mol basa lemah ya. Basa lemah yang kita gunakan tadi adalah NH3 ya. Maka di sini Kb dikalikan dengan mol NH3 dibagi dengan mol asam konjugasinya NH4 plus. Kemudian pada titik ekivalen ya, dimana mol H plus sama dengan mol OH-, titik ekivalennya berada pada pH di bawah 7 ya. pH nya kurang dari 7. Kenapa? Karena pada proses campuran ini ada basa lemah dan asam kuat. Ketika kedua zat tersebut habis bereaksi, garam yang terbentuk akan memiliki sifat hidrolisis garam asam. Untuk lebih jelasnya kita pelajari lagi bersama-sama ya mengenai hidrolisis garam yang sifatnya asam di sini ya. Nah, NH3 bereaksi dengan HCl menjadi NH4Cl. Kedua bereaksi di sini habis bereaksi ya. Dan NH4Cl terbentuk pada akhir reaksi. Dalam larutan NH4Cl dapat terionisasi menjadi NH4 plus dan Cl-. Cl- dia tidak akan terhidrolisis ya. Dia tetap dalam bentuk Cl- dalam larutan itu karena dia berasal dari asam kuat yang terionisasi sempurna. Nah, sedangkan NH4 plus ini berasal dari NH3, maka akan dapat terhidrolisis seperti reaksi di sini. NH4 plus bereaksi dengan H2O, maka akan terbentuk NH3 dan H3O plus ya. Seperti yang sudah kita pelajari, H3O plus itu juga dikenal dengan nama H+, sehingga keberadaan H+ ini membuat larutan garam yang terbentuk sifatnya adalah asam. Rumus perhitungannya H+ Kw per Kb dikalikan dengan konsentrasi asam konjugasi. Ini NH4+ ini yang masuk ya, asam konjugasi dari NH3. Dan yang terakhir setelah titik ekivalen, maka di sini asam kuatnya menjadi berlebih. Perhitungan yang digunakan adalah pH sisa asam seperti yang sudah kita bahas di langkah depan tadi. Jenis titrasi yang kelima yaitu titrasi asam kuat dengan basa lemah. Maka sebelum titrasi hanya ada H+ saja pada waktu titik awal titrasi, dapat dihitung dengan perhitungan pH asam kuat ya. Kemudian sebelum titik ekivalen masih didominasi oleh asam kuat, sehingga rumus perhitungannya menggunakan pH sisa asam. Bisa kalian review di pembahasan sebelumnya jika kalian lupa bagaimana cara menghitung pH sisa asam. Kemudian pada saat titik ekivalen ya, titik ekivalennya berada di bawah 7. Kenapa? Karena asam kuat dengan basa lemah. Asam kuatnya lebih dominan ya. Dan sifatnya nanti adalah hidrolisis garam yang sifatnya asam. Karena ketika H+ dan OH- sama habis bereaksi, garamnya akan mengalami ionisasi dan asam konjugasinya akan dapat bereaksi dengan air, sehingga dalam larutan akan menghasilkan adanya basa dan H+, sehingga sifat larutan menjadi asam. Kemudian setelah titik ekivalen ya, pada posisi ini
posisi basa menjadi berlebih. Karena yang berlebih adalah basa lemah, perhitungannya bukan dengan sisa basa, tetapi menggunakan perhitungan pH buffer basa. Ya, ini basa di sini adalah basa lemah. Kemudian yang selanjutnya, titrasi basa kuat dengan asam lemah, kebalikannya ya. Jadi titik awal titrasinya basa kuat di sini, sehingga pH-nya berkisar di sekitar 14, hanya ada OH- saja. Nah, ini ada kesalahan tulis di sini ya. Berarti OH- adalah molaritas basa dikalikan dengan valensi basa, karena basanya adalah basa kuat ya. Kemudian sebelum titik ekivalen ya, sebelum titik ekivalen di area sini ya, basa kuat lebih dominan, maka perhitungan pH-nya menggunakan rumus pH sisa basa. Saat titik ekivalen pH-nya lebih dari 7 ya, karena ketika H+ sama dengan OH-, maka garam yang terbentuk ketika mengalami ionisasi ya, basa konjugasinya dapat bereaksi dengan air dan akan membentuk asam serta OH- sehingga larutan bersifat basa. Kalian bisa mereview pembahasan di depan tadi jika kalian perlu memperdalam lagi tentang hidrolisis garam yang sifatnya basa. Dan yang terakhir, setelah titik ekivalen pada posisi asamnya menjadi berlebih ya, di sini sifatnya adalah buffer asam. Kenapa? Karena asam yang berlebih itu jenisnya adalah asam lemah. Ketika ada asam lemah tersisa dan di situ juga terbentuk basa konjugasinya atau terbentuk garamnya, yang ketika diionisasi akan ada basa konjugasi dari asam lemah tersebut, maka sifat larutannya adalah buffer asam. Jenis titrasi yang ketujuh, titrasi asam lemah dengan basa lemah. Lemah dengan lemah ini, titrasi ini jarang sekali dilakukan ya. Jarang dilakukan karena sulit untuk menemukan ketepatan pada titik ekivalennya. Jadi kesalahannya menjadi lebih besar. Tetapi jika kalian nanti harus melakukan titrasi asam lemah dengan basa lemah, maka pH yang terjadi atau ada pada campuran pada berbagai kondisi bisa dilihat di tabel berikut. Sebelum titrasi maka hanya ada H+ saja, sifatnya adalah asam lemah ya. Maka rumusnya adalah Ka dikalikan dengan M, atau juga sama dengan alfa dikalikan M. Sebelum titik ekivalen ya, H+ nya lebih mendominasi dibandingkan dengan OH-, maka karena sama-sama lemah maka perhitungannya di sini dengan menggunakan pH sisa asam. Nah, pada saat titik ekivalen ini ya, H+ sama dengan OH- bisa terjadi 3 kemungkinan. pH bisa kurang dari 7, pH sama dengan 7, atau pH lebih dari 7 ya. pH kurang dari 7 atau sifat larutan asam jika Ka lebih besar daripada Kb, karena terjadi hidrolisis total di sini ya. Kemudian netral jika Ka sama dengan Kb dan pH lebih dari 7 atau sifatnya basa ketika Kb lebih besar daripada Ka. Yang terakhir, setelah titik ekivalen maka basanya menjadi berlebih ya. Basa berlebih, tetapi ketika
reaksinya tadi dengan asam lemah, maka bukan buffer yang tertentu, tetapi perhitungannya menggunakan pH sisa basa. Oke. Jenis titrasi yang terakhir ya, kebalikan dari yang nomor 7, titrasi basa lemah dengan asam lemah. Sama, ini juga jarang dilakukan ya, jarang dilakukan, sama dengan yang titrasi yang ke-7 tadi, karena sulit untuk menemukan titik ekivalen dengan tepat. Sebelum titrasi maka sifat larutan bersifat basa ya, basanya adalah basa lemah. Kemudian sebelum titik ekivalen maka pH-nya adalah pH sisa basa di sini. Saat titik ekivalen ada 3 kemungkinan, sama dengan yang kita bahas tadi. Dan setelah titik ekivalen maka asamnya menjadi berlebih. Di sini dihitung dengan pH sisa asam. Nah, demikian tadi 8 jenis variasi titrasi asam dengan basa atau basa dengan asam, baik itu kuat maupun lemah. Oke, untuk memperdalam pemahaman sobat kimia mengenai titrasi asam basa, kita lihat 2 contoh berikut ya. Yang pertama, tentukan konsentrasi H2SO4 20 ml yang dititrasi dengan 50 ml NaOH dengan konsentrasi 0,2 molar. Nah, berarti pada kasus ini H2SO4 nya berada pada Erlenmeyer ya, sebanyak 20 ml. Kemudian konsentrasi dari H2SO4 itu masih belum diketahui ya. Nah, ini akan dititrasi ya dengan NaOH dengan konsentrasinya 0,2 molar, volumenya 50 ml yang digunakan nanti ya, ini dari NaOH. Oke, pada saat titik ekivalen ya, kita lihat pada saat titik ekivalen, karena titrasi ini diukur dengan titik ekivalennya. Saat itu mol H+ akan sama dengan mol OH-. Nah, mol H+ akan sama dengan mol OH-. Nah, tapi karena kita gunakan volumenya tadi mililiter ya, kita gunakan volumenya mililiter dan tidak kita rubah ke liter, maka kita tambahkan di depannya milimol gitu ya. Oke, kita masukkan perumusannya, molaritas kali volume dikalikan dengan valensi dari H2SO4 ya, itu nanti akan sama dengan molaritas kali volume kali valensi dari NaOH. Kita masukkan angkanya, molaritas dari H2SO4 dicari ya, volume H2SO4 20 ml, valensi H2SO4 ya, ini jumlah H ada 2, valensi 2, molaritas dari NaOH ini 0,2, volume NaOH 50 ml ya. Kemudian jumlah OH nya ada 1, berarti valensinya 1. MH2SO4 kita dapat hitung, ini pindah ruas ya, sini hasilnya adalah 10. Nah, ini hasilnya adalah 40 ya, pindah ruas molar atau sama dengan 0,25 molar. Untuk lebih memperdalam lagi, kita lihat contoh yang kedua ya. Nah, ini lebih banyak yang ditanyakan.
Jadi menanyakan pada berbagai kondisi saat titrasi. Jika 50 ml HCl yang belum diketahui konsentrasinya dititrasi dengan NaOH 0,1 molar, ternyata warna indikator berubah pada penambahan 50 ml NaOH. Tentukan konsentrasi HCl, pH HCl titik awal titrasi, pH pada penambahan 30 ml NaOH, pH pada titik ekuivalen, dan pH pada penambahan 75 ml NaOH. Oke, kita lihat dulu yang pertama ya. Berapa konsentrasi HCl? Maka kita bisa ukur pada titik ekuivalen, mol H+ itu akan sama dengan mol OH min ya. Nah, ketika volume yang disediakan adalah mililiter, sama-sama mililiter, maka kita bisa tetap masukkan tanpa dirubah menjadi liter ya. Nanti konsentrasinya akan menjadi milimol. Oke, kita masukkan H+ di sini dapat diperoleh dari molaritas kali volume dikalikan N dari HCl ya. Nanti akan sama dengan molaritas kali volume kali N NaOH. Kita masukkan molaritas HCl dicari, maka kita bisa masukkan di sini molaritas kali volume kali N NaOH dibagi dengan volume dan valensi dari HCl. Kita masukkan angkanya 0,1 dikalikan volumenya 50 ya, valensinya 1, OH ada 1 pada OH min ya, jumlah OH pada NaOH ada 1. Kemudian volume dari HCl 50 ml dikalikan dengan valensinya 1. Nah, maka akan ketemu molaritas HCl 5/50 ya, 5/50 atau 0,1 molar. Nah, kemudian pada pertanyaan yang kedua, pH HCl pada titik awal titrasi. Oke, kita gambarkan dulu titik awal titrasinya, berarti kan di sini ya. Nah, ini suhu Y menunjukkan pH, suhu X menunjukkan penambahan volume NaOH. Pada titik awal titrasi masih H+ saja yang tersedia di situ ya, H+ saja ya, belum ada OH min karena belum ditambahkan ya, sehingga konsentrasi H+ dilihat dari konsentrasi HCl saja, M dikalikan dengan N dari HCl, 0,1 molar ya, dikalikan dengan 1, maka di sini ketemu konsentrasi H+ 0,1 molar. Untuk memudahkan, 0,1 molar ini dapat kita tuliskan ya 10 pangkat min 1 molar untuk memudahkan perhitungan logaritmanya. pH rumusnya adalah min log dari konsentrasi H+, kita masukkan min log 10 pangkat min 1. Nah, min log kali 10 pangkat min 1 hasilnya adalah 1. Jadi pH pada titik awal titrasi adalah 1. Oke, untuk selanjutnya ya, kita hitung pH pada saat penambahan 30 ml NaOH. Nah, berarti di sini posisinya ya.
berarti masih didominasi oleh asam. Jadi nanti perhitungannya menggunakan milimol atau pH-nya ditentukan dari H+ ya, sisa H+, milimol H+. Oke, kita masukkan ya, kita hitung dulu saja berapa milimol H+ ya. Kita masukkan pada posisi ini, kita masukkan molaritas dari HCl dikalikan dengan volume HCl dikalikan dengan valensi HCl. Kita masukkan angkanya. Molaritas HCl adalah 0,1 molar, volumenya 50 ml. Nah, karena pakai mililiter maka kita jadikan satuannya adalah milimol ya. Kemudian valensinya 1, maka ketemu 5 milimol. Milimol OH- kita hitung dari molaritas NaOH ya, dikalikan volume NaOH dikalikan valensi NaOH 0,1 ya, ini dikalikan volumenya 30 yang ditambahkan ya, 30 ml, kemudian dikalikan dengan 1, maka kita akan mendapatkan hasil perhitungan 3 milimol. Nah, kita lihat bahwa H+ lebih banyak daripada OH-, berarti yang ada di sini adalah sisa milimol dari H+. Kita masukkan ke dalam rumus. H+ sama dengan molaritas kali volume kali valensi dari HCl dikurangi molaritas kali volume kali valensi dari NaOH dibagi dengan volume total ya. Jadi volume HCl ditambah volume NaOH. Kenapa pakai volume total? Karena kedua larutan sudah tercampur menjadi satu dalam Erlenmeyer, sehingga volumenya menjadi jumlah keduanya. Nah, kita sudah hitung di atas ya, milimol HCl dan milimol NaOH sudah kita hitung, maka kita tinggal memasukkan saja. H+ nya adalah 5 milimol ya. OH- nya adalah 3 milimol. Volumenya HCl nya 50 ml ditambah dengan 30 ml, maka ketemu 2 milimol per 80 milimol. Ini akan sama dengan 0,025 molar, 0,025 molar ya. Atau untuk memudahkan perhitungan bisa digunakan 2,5 kali 10 pangkat min 2 molar. Nah, setelah itu tinggal dimasukkan berapa pH-nya ya. pH min log dari konsentrasi H+, min log dari 2,5 kali 10 pangkat min 2, maka kita akan peroleh hasilnya 2 min log 2,5. Kemudian yang keempat, pH pada saat titik ekivalen ya. Pada saat titik ekivalen karena HCl asam kuat ya, kemudian NaOH itu adalah basa kuat, maka akan terbentuk garam netral ya. pH-nya sama dengan 7. Dan yang terakhir, pada saat penambahan 75 ml NaOH, artinya berlebih basanya
Nah, kita akan hitung ini nanti dengan milimol sisa basa. Kita buktikan, kita hitung dulu milimol dari H+ kita hitung seperti langkah nomor C di atas. Milimol H+, maka langsung kita masukkan rumusnya sama dengan yang di atas. 0,1 molar dikalikan dengan 50 ml ya, tidak ada perubahan untuk HCl-nya. Kemudian valensinya 1, maka diperoleh 5 milimol. Kemudian untuk OH-, milimol OH- kita hitung konsentrasinya 0,1 molar NaOH. Volume yang digunakan adalah volume pada saat penambahan 75 ml. Valensinya 1. Di sini ketemu 7,5 milimol. Nah, H+ nya lebih kecil daripada OH-, maka di sini nanti yang tersisa adalah sisa milimol dari OH-. Ya, kita masukkan rumusnya. OH- sama dengan rumus yang di atas. Kita juga bisa langsung masukkan bahwa milimol OH- dikurangi dengan milimol H+ dibagi dengan volume NaOH ditambah volume HCl. Kita masukkan angkanya ya, 7,5 milimol nih dikurangi dengan 5 milimol dibagi dengan volume totalnya. Volume totalnya adalah 50 dan 75 ml ditambah dengan 50 ml. Oke. Nah, kita tambahkan di sini ya perhitungannya. Konsentrasi OH-, maka kita bisa temukan bahwa di sini adalah 2,5 milimol. Dari 7,5 dikurangi 5 dibagi dengan 125 ml, maka akan ditemukan hasilnya 2,5 dibagi 125 adalah 0,02 molar ya, 0,02 molar, atau bisa kita tuliskan 2 kali 10⁻²² molar. pOH kita bisa ukur dari konsentrasi OH- min log konsentrasi OH- ya, min log 2 kali 10⁻², maka akan diperoleh pOH 2 min log 2. pH dari larutan pada posisi itu bisa kita hitung dengan 14 min pOH ya. 14 dikurangi, harus dikasih kurung, jangan lupa, 2 min log 2 ya. Hasilnya adalah 12 min menjadi plus ya. Nah, plus log 2. Oke, demikianlah sobat kimia pembelajaran kita tentang titrasi asam basa. Tetap semangat belajar kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.